Tuh iPhone XR 1 juta. Walaupun kita nggak beli, cuman kita cuci mata di sini nih. Kayak ikut seneng gitu loh kalau misalnya lihat barang-barangnya rame kayak gini nih. Nih, laptop jualnya udah kayak gini nih. Laptop jualnya. Ini sepatu-sepatu juga second semua. Nih. Yang harganya 200.000, 200. Nah, ini nih juga sekali informasi juga buat teman-teman ya. Tolong di-save ya kalau misalnya ini. Ini kan bis stop nih. Nah, bis stop di sini kalau lihat jam-jam gini, ini nih dia jadi kayak bola-bola gabus gitu loh teman-teman. Tuh. Tuh. Dan ini terus banget ya. Mungkin di kamera nggak kelihatan ya teman-teman, tapi kalau kita duduk ini, yo langsung balik lagi bareng channel Biro Jepang. Dingin banget ya teman-teman ya. Jadi hari ini kita mau kemana? Hari ini aku kepikiran pergi ke Heart of teman-teman, atau tempat barang-barang second ya. Karena apa? Karena bentar, aku lupa jalan lagi teman-teman. Lihat sini mana ya? Lihat sini. Karena kayaknya tuh karena udah lama nggak ke Heart of ini ya. Itu kayaknya banyak barang-barang yang baru masuk gitu loh. Nah, hari ini kita mau cari barang-barang khususnya apa ya? Nyari yang anget-anget lah. Karena dingin banget teman-teman ya. Sama mau lihat-lihat kalau misalnya ada second kamera atau apa gitu kan, kita lihat teman-teman ya. Terus nanti kita juga bakal coba masuk ke Aeon. Aeon itu mall teman-teman ya. Kita bakal lihat-lihat elektronik di sana ya. Kalau misalnya ada, kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa. Kayaknya salah jalan ya teman-teman ya. Ntar dulu. Sabar, abis ini dari sana terus lurus. Iya, kayaknya salah jalan. Nah, jadi ada cerita teman-teman sebenarnya. Tujuan aku hari ini tuh ke Yamadera teman-teman, sesuai postingan YouTube aku ya. Tapi karena keretanya tuh delay parah, jadi kita nggak bisa ngelanjutin perjalanan kita karena takutnya walaupun kita sudah sampai sana, itu kita bakal baliknya tuh malam banget. Dan malam nanti aku tuh ada jadwal, ada private class teman-teman. Jadi aku ada jadwal di pelajaran lain, jadi takutnya nanti malah kecapean terus nggak ngait semua gitu loh. Ya jadinya aku ya udahlah, ini aja ya, aku berangkat ke stasiun ini yang harusnya cuman 10 menit, nungguin keretanya aja udah sejam setengah. Terus di stasiun yang sebelum kesini tuh berhenti lagi tuh setengah jam, jadi 2 jam. Dari yang harusnya 10 menit jadi 2 jam. Sedangkan kalau kita ke Yamadera itu sekitar setengah jam. Dan itu belum pasti kita bisa langsung jalan terus, karena pasti berhenti karena saljunya tebal banget, mana-mana ada yang nutupin rel atau apa. Jadi tadi ada pemberitahuan saljunya itu karena salju tebal, karena faktor salju katanya ada katanya tuh berhenti dulu gitu. Nah itu tuh bikin sampai 6 kali pemberitahuan teman-teman. Kayaknya ada orang di belakang. Terus hari ini kita mau ke Heart of. Ini kita masuk gang-gang gini ya teman-teman. Ini kita sendirian ya hari ini. Biasanya kita sama Mas Nur, tapi Mas Nur lagi nggak enak badan teman-teman, kayak Taichonya warui, belum fit banget. Jadi kita doain semoga cepat sembuh buat Mas Nur biar bisa beraktivitas lagi. Ya gini, ini daerah mana nih ya?
Huh. Ini penampakan salju teman-teman. Udah ini udah ini masih bisa dibilang masih tipis teman-teman. Kemarin tuh yang tebel banget sampai nggak kelihatan lagi jalan-jalan kayak gini, nggak jalan. Jadi tebel banget teman-teman. Dan harus dikeruk ya. Kalau nggak dikeruk ya nggak bisa. Ntar teman-teman kita taruh ini aja ya, di sini aja ya. Bentar ya. Nah kita taruh di ini teman-teman. Kita taruh di dada ya, kameranya pakai gantungan holder dada biar kita gak kedinginan tangannya. Ini kita harus pakai ini ya teman-teman ya, harus pakai sarung tangan. Kalau nggak gitu tangan kita bakal memerah dan itu sakit banget teman-teman, perih. Yes ya. Kayaknya nanti bakal bikin video ini teman-teman. Kita bakal ngecek kayak mungkin ada yang penasaran gimana bentukan atau kondisi kebun-kebun atau persawahan di Jepang pas musim salju. Nanti kita insya Allah kalau misalnya saljunya nggak separah ini, kita bakal naik sepeda teman-teman. Kita bakal naik sepeda dan kita coba untuk explore ya. Wah ini teman-teman, nggak ada air sama sekali karena di sana lagi ada dibangun sesuatu, jadi airnya dikuras teman-teman. Tuh kalau kalian tahu di depan lihat sebenarnya di sana tuh lagi dikuras ya, jadi nggak ada air. Ngomongnya belibet gini teman-teman gara-gara kedinginan. Tuh nggak kelihatan ya, aku nggak bisa ngezoom karena air dikuras. Ya gitulah pokoknya istilah teman-teman ya. Maaf ya kalau bahasanya belibet. Wah gimana nih salju kayak gini nih. Silau sebenarnya kalau misalnya lihat langsung ya, kita keluar rumah itu walaupun nggak ada cahaya matahari, kita lihat salju itu silau teman-teman. Itu sih yang tak rasain ya waktu buka pintu keluar rumah. Nah kita dari Ekinya itu jalan sekitar 10 menitan mungkin ya, atau 20 menit dari stasiunnya di ujung sana. Stasiunnya di ujung sana teman-teman ya. Set, kita jalan masuk sini. Sana. Sebelumnya kita udah bikinin dan tempatnya sama waktu kita pergi sama Mas Nur sama Mas Depian. Waktu itu kita cari barang. Tapi kali ini kita pergi sendirian dan aku pengen ngecek dalamnya tuh ada yang berubah atau ada barang-barang baru kan, siapa tahu. Karena barang-barang second gitu teman-teman ya, selalu update gitu loh kita. Selalu update, jadi setiap itu tuh walaupun tokonya sama itu nggak selalu sama barang-barangnya, jadi update terus, mau itu elektroniknya, baju-bajunya dan lain sebagainya. Dan toko-toko second di Jepang itu kalau misalnya dia menyesuaikan dengan musim, kalau musim salju dia bajunya yang musim panas diganti semua, ganti baju dingin semua. Jadi nanti pas musim panas ganti baju kayak tipis-tipis, kemeja dan sebagainya, kemeja jaket-jaket tebal dikurangin gitu teman-teman. Ini bentukan tempat tinggal apa tuh, kalau kita bilang apartemen ya di Jepang tuh rata-rata sama kayak gini semua polanya. Nih teman-teman ya, rumah susun atau gini lah pokoknya. Di tempatku juga gini bentuknya. Dan rata-rata orang Jepang itu dibandingkan dia beli rumah kayak di sebelah sana tuh, mereka kebanyakan beli yang kayak gini teman-teman. Jadi dia nyewa apartemen. Karena apa? Karena nggak ribet. Kalau misalnya ada permasalahan gas dan sebagainya, gas bocor, air nggak masuk, itu mereka pasti lapornya ke pemilik apartnya. Jadi yang ngurusin juga pemilik apartnya, bukan mereka. Jadi itu salah satu yang bikin nggak ribet juga banget. Ini -1 teman-teman, nggak terlalu dingin banget karena biasanya juga -5 -6. Tapi ini dingin sih. dingin. Jadi kita harus pakai salju pakai sarung tangan gini ya. Kemarin mungkin ada yang komen ya, kenapa jarang ngeliatin muka dan sebagainya ya.
bukan masalah nggak pengen ngeliatin muka teman-teman. Kameranya cuman pakai HP ini doang. Jadi kalau misalnya diputar kamera depan atau di balik kamera ini kan aku nggak lihat nih posisinya pas atau enggak, posisinya wajahnya pas atau enggak gitu. Takutnya nanti kameranya di balik gini ngelihatnya ke atas, ngelihatnya itu kan kita nggak tahu kan. Jadi kalau kamera depan itu ngezoom banget teman-teman. Kalau kamera iPhone tuh ngezoom banget kalau video. Makanya ya gimana ya? Ya kalau bisa kita beli kamera kan kita bisa tahu gitu loh, muka kita pas atau enggak gitu loh. Ya doain ya biar bisa upgrade kamera ya. Insya Allah pertengahan tahun ini kita ganti kamera teman-teman. Kalau sekarang kita belum butuh banget, kita masih menggunakan iPhone tempur kita ini. Konnichiwa. Ini rumah sakit ya teman-teman ya. Rumah sakit bahasa Jepangnya Byoin. Nih, Byoinnya Jepang. Serem. Serem gimana ya? Bahasanya kayak mungkin ini rumah sakit tua ya teman-teman. Ini kalau vibes-nya malam gila merinding sumpah. Ya kebanyakan ini sih. Kebanyakan nonton film horornya Jepang sih. Makanya masih ke bawah. Soalnya warnanya coba teman-teman nilai sendiri lah warna dari rumah sakitnya ini. Biasanya warna putih, warna yang cerah-cerah yang memberikan kesan kayak cerah lah. Ya bisa dinilai lah ya bioinnya gimana. Sebenarnya bisa sih kita langsung lewat tengah-tengah bioinnya, cuman karena ini siang hari jadi kita nggak enak, kita lurus aja. Biasanya aku lewat langsung ke tengah-tengahnya sih. Oh, ada di sini sebenarnya ya lapangan basket buat latihan basket. Tapi karena salju jadi nggak kelihatan, cuma ada tiangnya doang. Ayo siapa cita-citanya pengen kerja ke Jepang? Komen dong. Oh ya teman-teman, mungkin abis ini ada video edukasi teman-teman. Aku bikin video ini khusus karena ini benar-benar penting banget, informasi yang mungkin harus wajib aku sampaikan ya teman-teman, seputar pemberangkatan ke Jepang dan juga seputar tentang informasi-informasi buat teman-teman yang pengen kerja ke Jepang gitu loh. Karena di 2026 ini ternyata banyak banget sesuatu yang berubah. Jadi nanti bakal aku bikin videonya khusus ya. Silahkan ditonton ya kalau misalnya sudah upload. Dingin banget. Nah itu ada Su Plaza, itu tempatnya kalau mau beli sepatu-sepatu di sana teman-teman. Ya walaupun harganya lumayan mahal. Terus juga ini tempat fitness, ini tempat gym ya. Ini tempat gym. Banyak teman-teman di sini ya. Kalau misalnya mau pengen kasih saran konten, boleh dong. Yang buat teman-teman apa gitu, penasaran apa di Jepang, komen. Insya Allah nanti kalau misalnya semungkinkan aku bisa bikin videonya, nanti aku bikinin. Kayak mungkin review ini, review itu, kesini ke situ, tinggal komen aja teman-teman. Ya. Nah, jadi di sini teman-teman ada 7-Eleven. 7-Eleven ya, teman-teman tahu kayak Indomaretnya lah. Indomaretnya Jepang gitu. 7-Eleven, di sana ada Aeon. Terus ada restoran. Terus banyak banget teman-teman yang sini, yang satu jalan ini numpuk nih. Kanan dan kiri tuh numpuk tempat-tempat belanja-belanjanya dan sebagainya. Jadi kalau misalnya teman-teman datang ke Jepang ya, tapi ini sesuai tempat juga sih teman-teman. Itu usahakan kalian tuh dapat tempat yang Benri. Benri itu apa artinya mas? Benri itu praktis. Jadi teman-teman kemana-mana tuh enak. Kayak di tempatku nih, deket stasiun, kalau mau kemana-mana enak gitu kan. Nah itu salah satu keuntungan atau privilege teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nyari kerjaan, itu usahain yang dekat-dekat kota. Tapi
nggak juga di desa-desa juga nggak juga yang sepi-sepi banget gitu. Tapi kalau di pelosok kita nggak bisa bandingkan sama tempat-tempat yang kayak di sini gitu. Karena aku sendiri udah pernah tinggal di pelosok teman-teman, dan pernah ngerasain itu jalan ke belanjaan itu 30 menit naik sepeda, dan itu benar-benar nguras tenaga. Apalagi pas salju kita nggak bisa naik sepeda gitu teman-teman, kita harus naik bis, dan itu kita udah bawa barang-barang berat naik bis, dan itu wah capek banget sih. Jadi salah satu privilege kita kalau bisa kerja di Jepang itu kita harus cari tempat yang benri praktis gitu. Kita harus cari tempat atau kerjaan yang dekat-dekat gitu, atau request gitulah. Biasanya sebelum wawancara itu bakal dikasih tahu informasi kayak apa tuh, apa aja fasilitas yang didapat dan lain sebagainya itu. Nah, teman-teman bisa nilai dari situ benri atau enggaknya. Karena biasanya yang jadi patokan orang-orang mau wawancara di perusahaan tersebut tuh biasanya selain dari gajinya, itu dari apatonya gitu tuh, dari tempat tinggalnya teman-teman. Biasanya disebutkan, dimasukkan apartnya benri, apartnya itu praktis, makannya dimasukkan ke data wawancaranya gitu. Nah kayak gini kan enak nih, misalnya kan teman-teman tinggal di sini, mau ke 7-Eleven dekat, mau belanja ke Aeon dekat, mau nge-thrift dekat, mau belanja Sunday ada, toko-toko sana ada, maju lagi ada Second Street, maju lagi sana ada, wah banyak banget pokoknya Tabe Hodai. Tapi aku mau nyari makan dulu teman-teman, karena belum makan ya. Kita kemana nih? Kita enaknya langsung ke Heart of dulu atau ke Aeon? Kita coba lihat dalamnya Aeon ya. Tapi nyari makan dulu ya teman-teman, izin karena belum makan. Izin karena belum makan. Ini maaf ya kalau ngomongnya agak gede suaranya, karena takut kebentur sama suara jalan sama mobil-mobilnya. Dan satu lagi ya teman-teman, informasi aja, kalau di Jepang kalau jalanannya itu lebih baik kayak ketutup salju semua. Jadi bukan yang setengah cair setengah ini. Jadi kalau ketutup salju semua itu bannya bakal lengket dan nggak gampang kepleset. Tapi kalau misalnya dia yang basah, yang kayak gini, atau yang kayak jadi es gitu, nah itu yang gampang kepleset teman-teman. Itu orang Jepangnya langsung yang ngasih informasinya ke aku gitu kemarin. Jadi kalau mending salju tebel aja daripada setengah-setengah gini. Kalau setengah-setengah gini katanya licin gitu. Oh gitu, kata gitu. Iya sih, emang licin sih teman-teman. Yang setengah-setengah gini nih yang licin. Kalau misalnya salju yang tebel-tebel gitu, itu malah lengket sepatu kita tuh. Nah, mungkin ya kita nyari makan dulu deh. Di sini nggak ada Sukiya sih ya. Kalau ada Sukiya, maunya sih makan di Sukiya gitu. Karena pengen. Tapi karena nggak ada Sukiya, jadi kita mungkin makan di dalam Aeon ya, makan KFC kayak atau apa kayak. Wah. Pengen makan Tabe Hodai tapi nanti kekenyangan. Tabe Hodai itu makan sepuasnya maksudnya ya. Enggak ada Sukiya di sini, jauh. Oke lah. Ini teman-teman, jadi kita ke Aeon ya kalau gitu. Izin mau makan dulu ya teman-teman ya. Tuh ada Daiso juga, toko 100 yenan. Terpantau cuaca hari ini mendung, turun salju tipis-tipis, dan jalanan padat ramai, lancar. Jadi kita makan KFC teman-teman, karena ya adanya ini doang. Dan pastinya gak ada nasi, jadi aku pilih yang menu lounge. Ada burger, terus ada ada ayamnya, terus ada kentang sama orange juice. Jadi ya izin makan dulu ya teman-teman ya. Pengen nyantai, pengen nikmatin dulu. Nanti kita habis isi tenaga, kita lanjut tag video lagi.
Yo Mina, kita udah selesai makan dan sekarang kita mau ke Hard Off ya. Tapi sebelum ke Hard Off aku mau ngecek di Aeon tuh ada apa aja sih gitu kan. Ada ATM ya. Narik uang dulu apa ya? ATM di mana? ATM. Ya. Ya, nggak ada apa-apa teman-teman. Ya, maksudnya bukan nggak ada apa-apa ya. Cuman kalau mall ya isinya kayak gini semua teman-teman. Sama, nggak jauh beda sama mall-mall di Indo. Kita langsung aja ke Hard Off-nya karena mumpung lagi jam-jam makan teman-teman, jadi nggak banyak orang. Terus langsung saja kita sikat ke Hard Off-nya teman-teman. Kalau udah sabar, di depan ada Daiso, ada Sunday. Tapi kita mau ke Hard Off karena gak sabar lihat barang-barang second-second ya teman-teman. Karena udah lama banget gak ngecek barang-barang second. Kemarin di Second Street itu emang kecil ya dibandingkan di sini. Karena di sini tuh ibaratnya tuh 3 toko atau 3 kategori itu jadi satu teman-teman. Ada Hard Off, Hobby Off, sama Off House. Jadi digabung semua gitu jadi satu. Nah, Aeonnya di sini tadi dekat. Jadi pas masuk itu langsung food court, tempat-tempat makan. Jadi nggak jauh ya. Tadi agak kagok, lupa jam berapa. Kalau bisa nge-thrift sini surganya teman-teman. Buat teman-teman yang suka match outfit tuh mantep banget sih ini. Hari jadi kita mau keliling-keliling dan review ada apa aja di sini teman-teman. Ntar gampang lah kalau mau nyari sendiri. Ini ada Batman, ada Tamiya. Ya di sini tempat-tempat mainan gitu. Terus di sini juga ada action figure banyak banget, gantungan kunci lucu. Terus ini juga murah-murah ya teman-teman. Paling nanti aku beli action figure ya teman-teman ya, buat koleksi di rumah. Action figure tuh banyak banget. Dan ini tempat perabotan kayak perkakas gitu. Ya tetap sama sih di sini ya, nggak ada yang beda. Ini kalau bisa punya kamera gitu yang pro 11.000 GoPro. Siun Cimang 11.000.
Ini webcam ya? Ntar. Oh iya, ini webcam nih. Iya. Itu webcam sih teman-teman ya. Wah, banyak banget nih. Inspired tripod for mobile phone. Nih. Oh, nih. Kayak salah satu pendukung kita nih. Nah, ini kita dapat nih. Nice. Oh, depan. Nice. Lightning. Antara kepikiran juga buat ganti keyboard. Berapa coba harganya teman-teman? 50.000. Gila. Wah, bener sih, kita bener sih. Ini kita bener sih pergi ke Harrow tuh. Waktu kemarin nggak ada ini. Ini pilihan tepat sih ini. Ini pilihan tepat sih, nggak salah sih pergi ke Hard Rock nih. Wah, bimbang. Banyak banget keyboard yang bagus teman-teman. Bimbang parah. Tapi di rumah keyboardnya masih aman gitu loh. Aku pengen ngambil yang ini nih. Cuman tadi udah dicek kan. Cuman dicek kayaknya masih enakan keyboard di rumah gitu loh. Karena cuman ini bagus sih. Kayak ada lightningnya juga. Di rumah juga ada RGB juga. Cuman kayak sama aja kayak di rumah gitu loh. Kayak nggak jauh beda. Jadinya bimbang gitu teman-teman. Jadi ya skip. Keyboardnya skip dulu deh. Terus ada ini nih yang bagus nih. Ini bagus nih. Nih. Ini bagus, cuman 400.000 gitu loh. Itu kalau aslinya sih mahal sih teman-teman. PC. Gede banget ini kalau misalnya aku bawa pulang ke rumah, PC yang gede kayak gini, yang ada CPU-nya, itu nggak muat kamarku. Oh, ini monitor nih. Kalau butuh monitor tambahan, terus ini ada mikrofon juga. Android, ada MacBook yang lama semua ya ini ya. Apple ya, bukan MacBook ya. iPhone 14 Pro 9 juta.
iPhone 7 Plus nih 800.000 teman-teman, iPhone 7 Plus. Itu iPhone XR 1 juta. Tapi nggak ada yang SIM free ya. iPhone 12 2.500.000. iPhone XS baterai iPhone 13 Pro 7 juta. bimbang. Tapi kita nggak nyari iPhone ya teman-teman, karena belum perlu juga sih. Bukannya nggak perlu, bukannya belum perlu, nggak perlu. Something. SIM free itu maksudnya yang mau dimasukin kartu apa aja tuh bisa gitu loh. Tapi karena di Jepang tuh ada yang dia bukan SIM free, jadi dia harus pakai kartu yang disediakan di situ gitu teman-teman. Kayak contohnya HP-nya ada tulisan Telkomsel, nah berarti kita cuma bisa pakai kartu Telkomsel. Kita nggak bisa pakai dari kartu lain yang SIM free. Ini kalau mau main PS nih ada nih teman-teman, dia ini PS4 1 juta. Nih, PS4 2 juta yang 1 terabyte. Ada Xbox juga, terus juga ada Nintendo, ada PS2 teman-teman nih, kayak punya aku di rumah kayak gini bentuknya PS-nya. Terus ada apa lagi ya? Bentar ya, aku masih penasaran di area-area sini gitu loh, karena banyak banget ininya apa, kayak yang bagus-bagusnya tuh banyak teman-teman, sini sumpah. Proyektor gitu, ada wifi, terus ada barang-barang elektronik lainnya nih. Apa ini gede banget? Proyektor teman-teman ya. Ini TV-nya nih. Siapa yang mau 5 juta nih, segede gini nih. Tapi buat apa ya TV gede-gede gini nih? Ngomongin TV kemarin aku habis dikasih TV teman-teman sama orang Jepang. Nih, ada videonya nih. Tapi ini untuk kamera profesional ya teman-teman. Iya. Oke sih, di sini kayaknya udah cukup sih nyari-nyari, siapa tahu. Dan ini kita udah dapat ini kan. Kebetulan banget aku baru kepikiran di sini kalau aku sebenarnya nyari kayak gini. Udah ngecek di sana. Saatnya kita cari action figure ya teman-teman ya. Dan di sini bagian-bagian anime-anime yang sus banget. Ya. Ada boneka-boneka. Ini ada banner-banner anime nih kalau emang anime lovers banget. Banyak lucu-lucu ya teman. Kayaknya mau nyari action figure dulu teman-teman. Bukan yang di sini, enggak. Aku nggak bakal beli yang di situ tuh. Nggak bakal aku beli yang di situ. Aman. Kita ambil satu. Kita ambil satu yang dari anime Overlord ya teman-teman ya. Itu ada waifu saya, jadi saya membelinya yang ini nih, Overlord, cantik banget. Buat koleksi di rumah, nice. Terus ada apa lagi ya di sini? Mainan lagi banyak banget nih. Kita ke sebelah deh.
kelas sebelah di sana ada gitar. Udah gitu doang sih teman-teman ya. Sebelahnya ada baju-baju gitu. Kayaknya kalau baju nggak dulu deh. Ini yang suka mancing. Nih udah disediain semua peralatannya sampai tempat campingnya. Nih. Ada semua teman-teman, sampai box-boxnya itu lengkap banget, susunannya rapi banget. Ini yang suka main golf di sini semua. Gila, the best sih. Coy, ini kalau misalnya aku nurutin mauku itu banyak banget yang mau dibeli, sumpah. Tapi ya sesuai kebutuhan aja ya. Karena ini sih teman-teman, godaan-godaan yang di Jepang tuh ini loh. Second streetnya tuh godain banget. Kayak ada bisikan-bisikan, beli saya gitu, rugi kamu kalau nggak beli gitu. Dan memang murah, dan action figure ini banyak banget. Jadi buat teman-teman yang suka action figure, anime dan sebagainya, ini pilihan datang ke Jepang tuh pilihan yang tepat ya. Karena kalian bisa memuaskan keinginan kalian di sini gitu loh. Terus apa lagi ya? Sama mungkin udah nggak ada lagi sih, aku nggak nyari baju ya teman-teman ya, karena belum perlu. Aku juga nggak kemana-mana, jadi ya gini ya baju-bajunya kayak gini. Tadi udah kesini, terus di depan sana tempat cewek-cewek. Ini sepatu-sepatu juga second semua. Ini yang harganya 200.000 nih teman-teman ya. Nih 200.000 nih, 300.000, 600.000, banyak lah ya. Ini sepatunya nih, Jordan Air. Ini tas-tas lempang, pokoknya wah. Udah teman-teman. Kita belum kesana ya, kita kesana deh. Kita ngecek kesana deh. Ini ada kompor, ada kompor. Terus ini rice cooker ada, panggangan ada, semuanya ada teman-teman ya. Ini ada blender ada, catokan ada, kulkas ada. Apa lagi? Mau spill harganya nggak? Kulkas di sini harganya gini 7 juta, 9 juta. Ini penghangat nih, kalau mau nyari penghangat kita nggak butuh ya, karena kemarin udah beli penghangat di Second Street, jadi aman aja. Kipas angin nih, hair dryer ada semua catokan. Ada ini juga kamera ya, kamera profesional. Terus ini casing dari kamera teman-teman. Jadi buat teman-teman yang suka juga ada fotografi dan lain sebagainya, ini juga surganya teman-teman gitu loh. Surganya kalian tuh di sini. Banyak banget. Ya di mana aja sih banyak sih, cuman yang menurutku kenapa aku bilang ini bagus banget karena susunannya teman-teman. Jadi kalian tuh nggak usah capek-capek nyariin. Ini udah disusun banget nih, susun. Ini kamera yang casing-casingnya. Ntar yang bagus-bagusnya di depan gitu loh. Nih kayak covernya gitu kan, banyak banget nih. Di bawahnya juga banyak nih, teropong. Terus ini juga tripod dan sebagainya. Ini teropongnya bukan yang plastik teropong plastik gitu ya, ini bener-bener teropong. Mantep banget sih, gila. Seneng nggak teman-teman ya? Aku sih seneng ya, walaupun kita nggak beli, cuman kita cuci mata di sini nih. Kayak ikut seneng gitu loh kalau misalnya lihat barang-barangnya rame kayak gini nih. Nih, laptop jualnya udah kayak gini nih. Laptop jualnya udah kayak grosiran, teman-teman. Tapi ini rusak sih. Ini bukan laptop yang bisa dipakai. Tapi yang bisa dipakai juga kayak gini juga nyusunnya yang di depan. Ini kayak
buat orang-orang yang mungkin mau covernya, mau otak-atik dan sebagainya, ambil part-partnya nih yang ambil laptop di sini nih, karena ini harganya cuma 200.000 teman-teman. 200.000 kalian sudah dapat cover dan juga dalam-dalamannya. Jadi buat teman-teman yang suka servis elektronik juga, mau bongkar-bongkar, mau ini ngecek-ngecek dalamnya tuh worth it banget gak sih 200.000. Ini ada soundboard, sound horek. Ayo di siapa yang rumahnya ada sound horek? Sound horek. Terus ke depan. Ntar baterainya berapa nih? 4%. Ntar dulu ya teman-teman, aku sambil ambil power bank dulu. Ini gitar ya, ukulele aku ada di rumah satu, ukulele, gitar, soundboard dan lain sebagainya ya. Nah, jadi teman-teman ya, ntar aku ngambil ini dulu, mau bayar dulu teman-teman, karena baterai sudah dikit, saatnya kita selesaikan hari ini. Senang banget. Izin bayar dulu ya teman-teman, baterai tinggal 5%. Sambil kita nanti pulangnya sambil nge-charge powerbank, bawa kok, aman. Izin bayar ya. Akhirnya yes. Ini kita pakai tripod baru, pegangan baru teman-teman, dan ini enak banget. Yes, jadi ini belanjaan kita. Dan untungnya kita bawa tambahan power bank, jadi aman. Jadi belanjaan kita nih teman-teman ya, kita bawa plastik. Terus ini yang kita beli tadi, tripod yang tadi kita beli ini langsung aku pakai. Ini enak banget sebenarnya teman-teman. Sebenarnya yang di leher juga enak, yang karena kita nggak perlu megangin kan. Tapi kan kalau di leher itu kan kita cuma bisa lurus gini ya teman-teman ya. Kalau ini kan kita bisa lihat kanan kiri. Bedanya apa mas sama yang dipegang tangan sendiri? Nggak capek sih, nggak capek. Karena kalau megang tangan sendiri gini kan, kita mau nggak mau tangan kita harus gini nih. Dan ini cuma kayak gini doang. Jadi tuh tangan juga nggak terlalu capek gitu loh. Wah, ada ininya sih, ada hikmahnya. Cuman emang ya kameranya nggak bisa stabil karena menyesuaikan dengan tanganku ya teman-teman ya. Ada sih yang gimbal tuh ada, cuman kan loh, kita salah jalan teman-teman. Harusnya kita kalau mau nyebrang sana, sedangkan aku mau nyebrang ke sana gitu, itu harus nyebrang di perempatan sana. Aduh. Kita pulang naik bis ya kayaknya ya. Kita pulang naik bis. Ya Allah. Jatuh. Nah, ini nih tadi nih. Tadi kan. Nah, kayak gini bentukannya teman. Jadi bisa dipegang, bisa di ini. Jatuh lagi. Aduh. Ini kita jalan dan posisinya salju teman-teman. Kayaknya ini langsung OTW balik aja karena cuaca semakin dingin ya. Terus juga kenapa aku naik bis? Karena yang pasti kalau naik kereta pasti delay teman-teman. Dan juga kalau naik bis turunnya deketan naik bis daripada ini. Daripada kereta kita harus jalan kaki. Kalau naik bis berhentinya di dekat rumah. Begitu. Ini saljunya semakin terus banget. Nih aku bawa power bank 2 buat jaga-jaga di jalan ya, teman-teman ya. Terus ini saljunya tebal banget. Ya mukanya udah compang-camping banget. Sambil bawa ini juga. Jadi beginilah teman-temannya, kalau bisa di Jepang apa-apa udah sendiri, kita nggak bisa ngarepin ini gitu. Tapi seru sih kalau kalian ke Jepang itu terus terus jalan-jalan sendiri gitu kan. Wah gila, ini lebat banget saljunya nih. Sumpah. Saljunya lebat banget.
Wah, ini bentar lagi topi kita udah jadi tumpukan salju gitu teman-teman. Wah, buset, deres banget. Udah kayak hujan. Ih, tapi saljunya ini teman-teman aneh. Bener ya? Aneh. Bentar ya, lihat ya. Nih. Dia jadi kayak bola-bola gabus gitu loh teman-teman. Tuh. Tuh. Dan ini terus banget ya. Mungkin di kamera nggak kelihatan ya teman-teman, tapi kalau kita jodohin ini, tuh, nih. Jatuhnya salju tuh bulat gitu. Ini udah kayak hujan air. Nah, mungkin kalau di zoom kelihatan kan ya? Oh, enggak juga sih. Ya, ini udah deres banget teman-teman, jadi kita harus bergegas pulang. Dan ini sih yang bikin apa? Yang bikin salfok tuh saljunya bulat-bulat, kayak tahu nggak sih yang bulat-bulat gabus gitu loh. Nah, itu kurang lebih sama, bukan yang kembang kristal gitu, bukan. Nah, lanjut tadi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di Jepang itu sendirian jalan, itu kayak ngerasa enak aja gitu. Karena satu, yang pasti kan teman-teman pengen ke Jepang kan. Itu kayak ada waktu dimana kayak ngerasa, wah, ini aku beneran di Jepang ya, sendirian. Ini tempat yang selama ini aku pengenin. Nah, itu pasti ada kayak gitu. Terus juga yang kedua tuh, di Jepang tuh banyak banget tempat-tempat yang praktis, yang kalau sekali jalan tuh bisa ke sana, bisa ke sini, mau beli baju dan sebagainya, itu enak banget itu sih. Terus juga pasti kalian ngerasa beda lah pokoknya. Dan nggak capek, jalan gini nih nggak capek, mau jalan sejam, 2 jam. Soalnya kita kan sambil ngeliat kanan dan kiri gitu loh, jadi nggak boring juga gitu. Seru sih. Apalagi aku sambil ngevlog, sambil ngeliatin kanan kiri gini, karena apa ya, ada kepuasan sendiri lah. Nanti kan suatu waktu misalnya aku udah selesai pekerjaanku di Jepang, semuanya ada waktunya selesai, pengen lihat video dulu kan, tinggal buka YouTube gitu kan. Itu sih investasi dari sekarang. Itu dong. Tebel banget saljunya. Ini belum. Nanti kalau misalnya terus-terusan kayak gini nih posisinya, hujan salju gini, udah besok pagi udah nggak kelihatan nih jalan-jalannya nih, putih semua. Haus teman-teman. Ya, jadi hari ini kita sudah ke hard off dan sudah beli hasilnya ya teman-teman. Walah bolong. Waduh. Kita udah beli, tadi ada webcam. Untuk baju-baju tadi kan banyak tuh dibagi-baginya tuh. Nah, yang paling ujung kanan tuh tempat ini teman-teman, apa? Kayak perabotan piring, gelas, terus juga baju-baju cewek. Nah, makanya nggak kesana karena banyak cewek gitu kan. Ini kelihatan nggak sih di kamera? Oh, tuh. Harusnya kelihatan lah ya kalau latarnya hitam kayak ini nih. Nih. Tuh. Look. Hai. Nih. Kita bisa taruh HP dulu di sini nih. Jadi ya gini ya. Kalian bisa lihat di sana itu
hamparan salju semua. Jadi ya beginilah Jepang. Kita nggak usah berhenti di sini deh. Ya, soalnya kita mau ngejar bis kan, takutnya ketinggalan. Deh. Ya. Posisi yang enak gimana nih? Nah. Jadi gini ya. Oh. Orang-orang bawa pakai payung semua. Kita YOLO aja teman-teman. Yang penting kita jaket tebal, baju tebal, hangat. Itu sih yang penting. Tuh biasanya kalau misalnya mau duduk-duduk di sini sambil ngeliatin kali gitu kan, duduk di pinggir itu enak banget teman-teman, sambil baca buku. Udah sih. Tuh di balik kabut yang tebel itu ada gunung tinggi banget. Tuh gunungnya tinggi banget teman-teman. Jadi kalau misalnya mau ngelihat gunung tuh tinggal muter gini. Ini muter gini nih. Semuanya siluetnya gunung. Sampai ujung sana gunung semua. Karena kita kotanya tuh di tengah-tengah gunung. Benar-benar ini gunung, tengah-tengah kotanya gitu. Gimana teman-teman kalau misalnya udah salju gini masih pengen ke Jepang atau malah nggak pengen karena dingin banget gitu? Gimana? Atau pengen lihat salju gimana? Coba komen dong. Nih ditutup gini bukan karena nggak ada alasan teman-teman. Ini ditutup gini karena di sebelah tuh ada perumahan warga. Jadi yang jendelanya tuh menghadap ke jalan. Bisa kayak kamarnya atau bagian rumahnya. Jadi tuh kelihatan kan dari sini kan. Jadi ini untuk menutupi privasi mereka gitu teman-teman. Jadi bukan semata-mata dibangun buat apa gitu. Jadi ini privasi ya. Di sebelah itu juga ada gitu. Jadi mobil-mobil yang melintas tuh kalau ke kiri juga nggak langsung ke bangunannya mereka gitu loh. Nah kayak kan rumah-rumah gitu kan. Jadi untuk menutupi privasi, kayak mungkin ada jemurannya atau jendelanya menghadap kamar dan sebagainya gitu. Nah kalau kayak gini-gini kan biasa gini kan. Nih, yang itu kan dia langsung menghadap ke aspal banget posisi rumahnya gitu loh. Terus jaraknya juga deket banget gitu loh sama jalan. Nah tuh jaraknya kan deket kan. Jadi beda sama yang rumah-rumah biasanya kayak gini itu beda teman-teman. Itu rumah sih, kalau ini kan apartemen atau tempat sewa gitu kan. Yang tadi itu rumah pribadi. Jadi di Jepang itu benar-benar untuk soal privasi itu mereka the best banget ya. Privasi. Bahkan ya teman-teman kalau misalnya pernah mungkin lewat di TikToknya video-video gitu yang tiba-tiba di stasiun ada orang sakit atau jatuh, kakinya sakit itu digotong, itu ditutupin teman-teman. Ditutupin bukan karena semata-mata itu untuk melindungi privasi yang sakit yang digotong itu. Jadi nggak ada tuh orang-orang Jepang yang ngerekam maksudnya jatuh direkam gitu, nggak. Karena itu privasi ya. Itu the best banget sih. Terus ini kita lurus terus kayaknya. Apa belok ya? Duh lupa. Oh enggak lurus. Nah gitu teman-teman. Jadi ya ini tinggal pulang ke rumah karena udah jam 4 sore ya. Jadi mohon maaf kita belum bisa ke Yamadera karena teman-teman lihat sendiri nih saljunya. Kadang-kadang nah ini nih segini nih tebelnya nih. Ini udah dikeruk ya, Kalau nggak dikeruk ini sekitar segini nih tebelnya nih.
setengah kaki. Ini karena udah dikeruk aja nih teman-teman. Kalau nggak dikeruk udah segitu tuh. Ini udah dikeruk dikumpulin di sini. Nah kalau nggak dikeruk kira-kira segitu. Depan rumahku tuh pernah sedengkul. Ya karena nggak ada yang ngeruk. Depan rumahku orang Indonesia semua, dan orang Indonesia nggak ada yang punya mobil, jadi ya nggak ada yang ngeruk gitu. Kalau ada yang mobil ya pasti dikeruk buat mobilnya parkir lewat gitu. Lihat teman-teman, nih cuci mata di Jepang nih, mobil-mobilnya kelas gelo. Nih bismillah lah ya bisa kebeli mobil Nissan gitu kan. Di sini kita ambil SIM Jepang, beli mobil. Amin, doain ya teman-teman bisa perpanjang visa, dapat visa 32, terus bisa stay di sini lama. Bismillah lah ya, kita usahain semuanya ya. Pokoknya Miro Japan bakal berbagi seputar kehidupan di Jepang. Teman-teman kalau misalnya ada penasaran sesuatu atau hal yang pengen tahu, komen aja, request aja. Insya Allah kita bikinin ya. Tahun 2026 ini tahunnya Miro Japan untuk lebih sering upload lagi. Amin, amin, bismillah. Nah, jadi di sini nunggu bisnya di sini teman-teman. Di situ depan nanti ada tempat tunggu bis tuh. Nanti kita tinggal naik bis gitu. Dan aku nggak bawa Suica. Suica tuh ini apa? Bawa cash nggak ya? Kalau nggak bawa nyari jodohan bikin deh. Bawa ada 500 yen kayaknya. Bentar ya, cek dulu. Nanti aku soalnya nggak pernah bawa cash. Jadi kagok juga sih sebenarnya. Bentar mana nih? Kok nggak ada? Ada. Damn, 500 yen ada, aman. Cukup. Nah, jadi di sini nih tempat bis-bis di Jepang. Kalau misalnya ada tanda-tanda gini, base Noriba, tempat naik bis gitu kan. Jadi di sini teman-teman. Nah, jadi kita tinggal tunggu di sini. Mana kebelet BAB lagi ya? Gimana nih ya? Jamnya jam berapa sih? Ntar. Doyobi jam 16.20. Nah, ini nih juga sekalian informasi juga buat teman-teman ya. Tolong di-save ya kalau misalnya ini. Ini kan bis stop nih. Nah, bis stop di sini kalau lihat jam-jam gini, ini tandanya hari kerja ya teman-teman, Senin, Selasa sampai Jumat ya. Ini hari kerja, ini Sabtu dan Minggu teman-teman ya. Sabtu dan Minggu. Nah, ini jamnya beda, jam keberangkatannya beda. Jadi untuk hari Sabtu itu keberangkatannya terakhir jam 19.38. Habis itu udah nggak ada lagi sini. Udah nggak ada lagi. 19.38 terus. Bentar. Nanti kita 16.20. Nah, ini nomor bis-bisnya di sini. Nih, pokoknya kalian lihat aja nih jadwalnya nih. Nih. Dia kalau hari Sabtu dia berangkatnya jam 8.30. Kalau hari kerja dia 7.42. Itu ya teman-teman ya. Nih, base di dalam bis nggak boleh merokok, nggak boleh buang sampah sembarangan. Ini juga gomi, maksudnya yang kamu itu karet-karetan, teman karet dan sebagainya itu nggak boleh. Terus juga ini ada bis information, jadi tinggal QR aja kalau teman-teman ngerasa nggak pede lah ya. Pokoknya ikutin aja, insya Allah nggak bakal tersesat teman-teman. Dan ini juga ada arah tujuannya juga, nanti teman-teman kan sambil ngecek di Maps itu ngebantu banget sih Maps. Kalian tinggal ketik mau kemana, kalau disuruh lihat bisnya tuh lihat nomor bisnya di mana, berapa yang di Maps, nanti tinggal ikutin aja udah. Berhenti di pemberhentian yang ditunjukin di Google Maps itu udah. Aku udah pakai gitu terus, tapi sekarang udah biasa kan, udah nggak perlu lagi. Nah ini jadi view perumahan Jepang. Nih banner-banner ini apa politikus di Jepang kayak gini teman-teman.
Terus juga kalau misalnya politik di Jepang itu dia nggak yang sembarangan kayak yang di Indo kan, dia kayak banner segede gaban pinggir jalan, bannernya gede banget gitu kan, ada teman-teman. Di sini nggak, di sini tuh disediain papan gitu teman-teman, kayak yang di depan situ itu disediain papan. Itu disediain papan di depan. Nah di situ ditempelin di situ teman-teman, itu ada nomor 564. Nah di situ ditempelin di situ foto-foto kalau mau nyalek ya gitu ya teman-teman ya. Jadi beda banget di sini, aturannya beda sendiri, beda pokoknya semua. Jadi rapi, nggak ada pelan-pelan banner gede wajah-wajah caleg-caleg di pinggir jalan tuh nggak bakal ditemuin di sini ya teman-teman ya. Minimal kayak gini lah dia, maksimal kayak gini lah pokoknya papan-papannya tuh kayak ini. Tapi ada sih kadang-kadang yang tapi tetap disediain tempatnya khusus, jadi nggak bisa sembarangan taruh asal-asal gitu. Ada tempatnya sendiri buat taruh-taruh ini banner-banner gitu. Wah, udah. Mungkin segitu dulu ya teman-teman ya. Kalau misalnya request mau Mas caranya naik bis atau caranya naik kereta, caranya ini itu, komen aja ya teman-teman ya. Karena di sini baterainya udah mau habis. Masih power bank sih sebenarnya. Cuma takut kan karena ini lagi hujan salju, jadi takut netes ke charger malah konslet kan, jadi berabe ntar. So jadi buat teman-teman, terima kasih sudah menonton. Hari ini mohon maaf nggak bisa ke Yamadera dulu karena faktor cuaca, dan nggak mau maksain juga. Karena kalaupun sampai di sana kita mau muncak, itu saljunya yang kayak gini teman-teman di tangga, dan itu Albunai bahaya. Jadi ya, duh, kamera gak depan aja deh ya. Duh, susah tapi ya teman-teman ya, karena udah gini aja deh. Makasih banyak yang udah nonton, pokoknya tungguin video-video selanjutnya. Abis ini mau tag video soal apa? Mau tag video edukasi lah teman-teman. Pokoknya ada informasi yang penting banget yang wajib kalian tonton kalau misalnya mau kerja ke Jepang. So, see you. Makasih udah nonton. Kritik dan saran mohon di komen. Pokoknya kalau misalnya ada saran, ada kritik buat kita improve ke depannya lagi. Aku sih merasa sudah mulai improve ya dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Ya. Tapi nggak tahu, mungkin dari kepercayaan diri dan lain sebagainya itu udah mulai improve. Terus juga kalau misalnya ada kritik tolong di komen teman-teman, karena di Miro Japan tuh menerima semua kritikan yang emang untuk membangun ya. Jadi terima kasih banyak supportnya, terima kasih sudah banyak nonton video, udah komen, udah nge-like ya. See you next video teman-teman, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.